Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Aryan di sini dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini, Bapak akan menyampaikan persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Sebelum itu, coba kalian perhatikan peta konsep dari materi persamaan trigonometri. Jadi kita sudah membahas identitas trigonometri, inverse fungsi, trigonometri, persamaan trigonometri sederhana, persamaan trigonometri bentuk kuadrat, dan sekarang kita akan membahas persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Jadi ada beberapa materi prasyarat di sini. Yang pertama terkait persamaan trigonometri sederhana yang sudah kalian selesaikan sebelum video ini. Perlu diperhatikan bahwa dalam soal nanti harus menyesuaikan derajat atau pi radian supaya tidak salah dalam menyelesaikan. Selanjutnya, materi prasyarat yang kedua adalah tentang identitas trigonometri. Ini juga harus kalian kuasai supaya nanti tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, terkait materi prasyarat ketiga, jadi ini kelas 10, sudah pernah disampaikan bahwa di setiap kuadran itu memiliki karakteristik masing-masing. Untuk kuadran 1, besar sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kalian harus menggunakan kalimat alfa. Kemudian wilayah ini memiliki nilai positif untuk sin, cos, dan tan. Kemudian di kuadran 2, nah ini besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kalimat yang bisa kalian pakai adalah 180 derajat dikurangi alfa. Dengan wilayahnya yang positif adalah nilai sin. Selanjutnya besar sudut di kuadran 3 yaitu yang besar sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini kalimat yang bisa kalian pakai 180 derajat ditambah alfa. Untuk wilayah positifnya adalah tan. Dan yang terakhir untuk kuadran 4, besar sudutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat dengan kalimat 360 derajat dikurangi alfa. Sedangkan untuk wilayahnya yang positif adalah nilai cos. Jadi ini harus benar-benar dikuasai supaya nanti dalam menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C tidak terlalu mengalami masalah. Nah, kita masuk ke materi inti yaitu persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Jadi di sini bisa kalian lihat bentuk umumnya. Kemudian untuk menyelesaikannya kalian tinggal mengubah ruas kiri yaitu A cos X ditambah B sin X sama dengan C itu menjadi K dikali cos X min alfa. Perhatikan di sini ada variabel baru yaitu K dan alfa. Bagaimana cara mendapatkan K? Jadi K dapat diperoleh dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk alfa itu bisa diperoleh dari arstan B per A. Atau kalian cari dulu nilai tan B per A, kemudian dicari nilai alfanya. Setelah K dan alfa ditemukan, baru kalian selesaikan kalimat K dikali cos X min alfa sama dengan C. Kita akan membuktikan rumus
A cos X ditambah B sin X yang kita rubah menjadi K dikali cos X min alfa. Jadi pertama yang kita selesaikan adalah kita cari dulu nilai cos X min alfa itu kan sama dengan cos X cos alfa ditambah sin X sin alfa. Nah, selanjutnya semua ruas ini kita kalikan dengan K sehingga jadi K dikali cos X min alfa, maka ini kita kurung dulu. Ini dikali K. Kita sederhanakan, berarti K dikali cos X cos alfa ditambah K dikali sin X. Maaf, ini X ya. Sin alfa. Maka ruas kiri akan menjadi cos X min alfa. Kemudian, nah, jika kita kelompokkan untuk K dan cos alfa dan K sin alfa kita ganti menjadi variabel lain. Misalkan A cos X ditambah B sin X. Nah, sehingga kalimat K cos X min alfa di ruas kiri akan sama dengan kalimat A cos X ditambah B sin X. Seperti yang kita inginkan. Di mana A-nya adalah hasil substitusi atau penggantian dari K cos alfa. Kemudian B hasil penggantian dari K sin alfa. Selanjutnya, untuk mencari nilai K, berarti kita tinggal mengkuadratkan. Nah, supaya enak. Jadi A kuadrat itu menjadi K kuadrat kali cos kuadrat alfa. Untuk B kuadrat sama dengan K kuadrat kali sin kuadrat alfa. Sehingga jika kita jumlah, maka akan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan K kuadrat keluar dikali dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Perhatikan di sini ada identitas trigonometri yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu 1. Sehingga bisa kita sederhanakan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat. Dengan kata lain, nilai K adalah A kuadrat akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian untuk tannya, untuk alfanya bisa kita cari dengan tan. Nah, caranya seperti ini. Jadi untuk B dan A kita bagi B per A sehingga dapat kita selesaikan. B itu K sin alfa per A itu K cos alfa. Untuk K bisa kita coret sehingga B per A nilainya sama dengan sin alfa per cos alfa. Sin per cos sesuai dengan identitas trigonometri maka sama dengan tan alfa. Jadi untuk memperoleh nilai alfa, karena B per A itu tan alfa, maka alfanya adalah inverse fungsi dari tan atau ars tan untuk B per A. Selanjutnya, nah untuk alfa di sini dibatasi yaitu antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, di manakah letak alfa? Letak kuadran alfa ya, tepatnya. Jadi kita memperhatikan nilai A dan B. Jika A positif, B-nya positif, maka
dia ada di kuadran 1. Alfa di kuadran 1. Jika A-nya positif, B-nya negatif, maka dia ada di kuadran 4. Nah, selanjutnya jika A-nya negatif, B-nya positif, maka dia ada di kuadran 2. Terakhir, jika semuanya bernilai negatif, maka alfa berada di kuadran ketiga. Ketiga ya. Jadi kalian pastikan dulu di mana letak alfanya, kemudian tentukan nilai alfa. Harus sesuai nilai alfa dengan letak kuadrannya. Contoh soal pertama, tentukan penyelesaian persamaan cos X dikurangi akar 3 sin X sama dengan min 1. Baik, jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan nilai A dan B. Karena tadi A itu adalah koefisien cos X, maka di sini A-nya 1. Untuk B adalah koefisien sin X, maka di sini ditulis min akar 3. Kemudian, untuk menentukan K-nya, maka kita masukkan rumus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Disama dengan 1 kuadrat itu 1, min akar 3 kuadrat itu 3. Jadi akar 4. Diperoleh nilai K-nya 2. Untuk nilai alfa, kita dapatkan dari tan alfa itu sama dengan B per A. B-nya di sini min akar 3 per 1 sama dengan min akar 3. Nah, kita perhatikan untuk A-nya positif dan B-nya negatif, maka di sini dapat kita simpulkan alfa berada di kuadran 4. Sehingga untuk tan alfa yang nilainya min akar 3, maka alfanya sama dengan 300 derajat. Karena alfa harus di kuadran 4 dengan nilai tannya min akar 3. Sehingga kalimat cos X dikurangi akar 3 sin X dapat kita sederhanakan menjadi K dikali cos X min alfa sama dengan min 1. K di sini 2, cos X min 300 derajat sama dengan min 1. Kemudian kita sederhanakan cos X min 300 derajat sama dengan min setengah. Sehingga terbentuk persamaan trigonometri sederhana yang akan kita selesaikan, yaitu cos X min 300 sama dengan cos yang nilainya min setengah itu salah satunya di kuadran 2, yaitu 120 ya. Nah, ada dua variasi, berarti untuk yang pertama X min 300 sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360. Variasi yang kedua adalah X min 300 sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita sederhanakan dulu. Jadi untuk X sama dengan 420 ini ya, ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian untuk yang kedua, X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Perhatikan interval soal. Jadi X-nya antara 0 sampai 360. Sehingga dapat kita tentukan nilai K-nya. Di sini yang pertama adalah min 1. Diperoleh X-nya 420 derajat dikurangi 360 derajat, yaitu 60 derajat. Yang kedua, untuk K-nya
0, maka X-nya diperoleh X sama dengan 180 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 60 derajat dan 180 derajat. Kita lanjutkan di contoh 2, yaitu menyelesaikan persamaan min sin X ditambah cos X sama dengan 1. Perhatikan interval X, dia menggunakan pi, sehingga nanti kita harus menyelesaikannya dalam bentuk pi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai A dan B. A koefisiennya cos berarti 1, B koefisien sin X berarti min 1. Sehingga kita peroleh nilai K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Diselesaikan, hasilnya K-nya sama dengan akar 2. Kemudian mencari alfa, kita gunakan tan alfa sama dengan B per A, berarti min 1 per 1 sama dengan min 1. Nah, berapa nilai alfa yang sesuai? Kita perhatikan di sini. Alfanya positif, A-nya positif, B-nya negatif. Berarti alfa berada di kuadran 4. Kuadran 4 ya. Sehingga yang bersesuaian dengan nilai tan alfa sama dengan min 1 adalah 315 derajat. Ya. Atau jika karena kita mencari dalam bentuk pi, maka 315 derajat kita rubah menjadi 7/4 pi. Selanjutnya, kita selesaikan untuk persamaannya. Berarti kalimat min sin X ditambah cos X sama dengan 1, kita rubah menjadi akar 2 cos X min 7/4 pi, itu sama dengan 1. Kita sederhanakan. Cos X min 7/4 pi itu sama dengan 1 per akar 2. Atau kita rasionalkan menjadi 1/2 akar 2. Nah, kita sederhanakan, kita selesaikan untuk persamaan cosnya. Jadi, cos X min 7/4 pi itu sama dengan cos yang nilainya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Karena kita menggunakan pi, maka kita tulis 1/4 pi. Jadi ada dua variasi di sini. X min 7/4 pi sama dengan 1/4 pi ditambah K dikali 2 pi. Yang satunya adalah X min 7/4 pi sama dengan min 1/4 pi ditambah K dikali 2 pi. Kita sederhanakan dulu. Untuk variasi pertama berarti min 7/4 pi pindah ke ruas kanan ditambah 1/4 pi ditambah 8/4 pi. Jadi 2 pi. Ditambah K dikali 2 pi. Untuk yang variasi kedua, maka min 1/4 pi ditambah min 7/4 pi. Berarti 6/4 pi, atau kita sederhanakan 3/2 pi ditambah K dikali 2 pi. Kita tentukan kemudian untuk nilai K yang sesuai dengan interval soal. Maka yang pertama kita tuliskan adalah min 2. Karena jika kita masukkan min 2, maka X-nya menjadi 2 pi dikurangi 4 pi. Hasilnya min 2 pi. Ada di dalam interval. Selanjutnya untuk K sama dengan min 1, juga masih di dalam interval. Dengan nilai X 2 pi dikurangi 2 pi. 0 ya. Kemudian untuk K-nya 0, maka X sama dengan 2 pi itu sendiri. Karena sudah mencakup
batas bawah dan batas atas, berarti sudah tidak ada lagi K untuk variasi pertama. Untuk variasi kedua, maka K-nya kita mulai dari min 1. Untuk min 2 nanti nilainya tidak ada ya. Tidak ada di interval maksudnya. Jadi untuk K sama dengan min 1, maka X-nya 3/2pi dikurangi 2pi, hasilnya min setengah pi. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3/2pi itu sendiri. Jika K-nya 1 nanti sudah melebihi interval. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya ada 5. Yaitu min 2pi, kemudian min setengah pi, kemudian 0, 3/2pi, dan terakhir 2pi. Untuk soal terakhir, yaitu tentukan nilai A agar persamaan A cos X ditambah A min 1 sin X sama dengan A plus 1 itu memiliki penyelesaian. Jadi, kita gunakan rumus bahwa jika ingin memiliki penyelesaian, A kuadrat ditambah B kuadrat itu nilainya harus lebih dari C kuadrat. Sehingga bisa kita kerjakan ini. Untuk nilai A-nya adalah A kecil. Sehingga menjadi A kecil kuadrat ditambah B. B di sini berarti A-1 ya. A-1 kuadrat itu lebih dari C. C di sini nilainya A plus 1 kuadrat. Sederhanakan, ruas kiri dan ruas kanan menjadi A kuadrat ditambah A kuadrat min 2A plus 1 itu lebih dari A kuadrat ditambah 2A ditambah 1. Ruas kiri dan ruas kanan kita abaikan, kita coret ya, yang A kuadrat dan satunya. Sehingga menyisakan A kuadrat min 4A lebih dari sama dengan 0. Kemudian membentuk pertidaksamaan kuadrat, kita selesaikan ini dengan cara pemfaktoran terlebih dahulu, yaitu A dikali A min 4 lebih dari sama dengan 0. Di sini diperoleh A sama dengan 0 atau A sama dengan 4. Kemudian kita buat garis bilangannya. 0, 4. Kita tentukan tandanya. Biasanya menggunakan cek tanda. Kita cek angka 1. Berarti nilainya adalah 1 dikali min 3. Hasilnya min. Berarti yang daerah tengah itu negatif. Berarti daerah kiri kanan positif ya. Karena berlaku selang-seling untuk persamaan kuadrat. Kemudian, karena yang diminta adalah yang lebih dari 0, maka kita pilih daerah yang positif. Nah, dari gambar garis bilangan yang kita peroleh, maka nilai A-nya dapat kita tentukan yaitu A kurang dari sama dengan 0 atau A lebih dari sama dengan 4. Ya, demikian penjelasan tentang persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan terkait persamaan trigonometri. Bapak rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.